Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat semua, kita sering menganggap agama itu sebagai ajaran, yang dari ajaran itu ada hal-hal yang sifatnya mistis, bahkan lebih dari itu dianggap sebagai sesuatu yang membuat seorang bisa mendapatkan hal apa saja cukup dengan berkata-kata. Seperti dengan doa kita dapatkan sesuatu. Betul, dengan doa kalau Allah mengizinkan kita akan diijabah dan Allah akan berikan. Dan kita tahu Allah Maha Kuasa, kita tidak menafikan itu. Tetapi prinsip daripada agama saya melihat seperti ada larangan gibah, larangan untuk mencela orang lain, larangan untuk berburuk sangka, larangan untuk marah, larangan untuk curang, larangan untuk salah dalam menghitung, larangan aturan hutang piutang dan seterusnya. Artinya kalau saya melihat dari banyak kondisi itu, agama adalah sesuatu yang mengajarkan kita berkepribadian dalam pergaulan. Bahkan disebutkan yang sangat keras, kalau seorang disebut kafir, dia sudah tidak dianggap beragama, tidak mengikuti apa yang Allah inginkan. Tapi yang lebih bahaya lagi kalau sudah disebut mendustakan agama. Ya kan, dianggap wong kita tuh ngakunya Islam padahal tadi aku gitu kan. Itu bahaya sekali tuh. Siapa mereka? Kita yang yukadzibu biddin, yang mendustakan agama. Itu ternyata caranya mendustakan agama. Ar-ra'aitaladzi yukadzibu biddin fadzalikal yad'ul yatim. Mereka membiarkan anak yatim. Artinya kita tidak peduli kepada kemiskinan seorang yang yatim atau kepada pendidikan anak-anak yang tidak punya orang tua. Kita tidak cukup sensitif. Bahkan kalau yad'ul yatim, menghardik ya, atau membiarkan anak-anak yatim, itu dilarang, apalagi kita orang tua membiarkan anak-anak tidak kita didik gitu. Itu jauh lebih meyatimkan meyatimkan anak yang meyatimkan anak dibandingkan dengan anak yatim itu sendiri. Kalau anak yatim dia maklum, saya tidak punya orang tua. Tapi anak yang punya orang tua diyatimkan oleh orang tuanya dengan orang tua tidak peduli. Dan ini banyak terjadi, kasus duda janda yang menikah. Duda janda menikah, jandanya punya anak, dudanya punya anak, terus si orang tua ini tidak mendukung kepada pendidikan anak dari sebelahnya kan itu meyatimkan itu. Jadi di sini kalau ada duda yang mau nikah dengan janda harus perhatikan anak janda itu, harus itu, nggak boleh nggak ada teman anak si itu, nggak bisa, itu sudah bagian dari kehidupan kita. Status anak dia itu status darah saja. Tetapi tanggung jawab tetap ada dalam diri kita. Jangankan anak orang, anak tetangga saja tanggung jawab kita. Artinya, yad'ul yatim, mereka membiarkan anak yatim. Itu anak siapa? Anak batur kan? Anak orang lain. Nah itu disebut mendustakan agama. Kemudian, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wal yakhuddu 'ala ta'amil miskin, tidak ngajak orang untuk berbagi makan. Padahal it'amut ta'am, itu berbagi makanan, itu dalam Islam luar biasa itu. Tahu, seorang memberi makan pada yang lain. Dengan memberi makan mudah-mudahan dapat hidayah ya. Dia bisa sholat dan sholatnya menjadi pahala untuk kita, jangan salah itu. Sering-seringlah berbagi makanan. Nah, di mana saja. Saya pernah, kalau dulu rada sering, waktu muda, karena saya juga pernah muda ternyata. Dan pernah kasep sampai kelas 4 SD. Nah, saya makan misalnya di sebuah tempat makan, ada tukang koran ya, anak-anak kecil, saya tanya berapa orang, 10 pak, dia
Makan bareng dengan mereka, dengan anak-anak kecil itu. Mungkin mereka tidak sholat, mungkin. Tapi setelah sepuh, mungkin mereka akan sholat sekali wae mah gitu. Dan sholat mereka akan menjadi pahala untuk saya. Itu. Jadi jangan salah, it'amu ta'am itu berbagi makanan itu luar biasa. Bahkan kalau saya melihat, mudah-mudahan ini jadi doa dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan saya sebagai anak. Pun Biang, ibu saya, itu selalu saja kalau ada tamu ke sini, pasti nyuruh makan. Tuang heula. Tuang heula. Dulu waktu saya kuliah dengan Al-Ustadz Us Muhammad Ruhiyat, Al-Ustadz Dr. Irfan Syafruddin, Al-Ustadz Wawan Sofwan, banyak lagi. Kita sering ngumpul di sebuah rumah di Linggawastu. Itu si pemilik rumah pasti aja, kita pulang kuliah tuh pasti tuang heula. Dengan sayur kacang, kerupuk, udah. Dan itu, ya Allah, meninggalnya husnul khatimah. Jelas itu mah, it'amu ta'am. It'amu ta'am ini tidak hanya memberi makan lung ya, pipiti gitu kan. Diamin, enggak. It'amu ta'am yang lengkap tuh memberinya sambil senyum, memberinya dengan kegembiraan. Oleh huda tamil miskin fadhalika ladiyadul yatim wa huda tamil miskin fawailul lil musallin alladziina hum an shalatihim sahun. Mereka yang lalai dari salatnya. Jadi salat yang tidak lalai yang bagaimana? Seperti saum yang tidak lalai. Yang bagaimana? Yang salatnya menjadi karakter. Yang saumnya menjadi karakter. Seperti apa karakter dari salat? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nah, yakin Allah Maha Besar? Kalau Nana yakin Allah Maha Besar, Nana ingin ketemu dengan Allah, Mang Andi? Pantas nggak Mang Andi ketemu dengan Allah yang Maha Besar, sementara Mang Andi tidak pernah melakukan sesuatu pekerjaan yang besar untuk Allah? Mustahil. Bagaimana Allah menerima kita yang kecil untuk bertemu dengan Dia yang Maha Besar, sementara kita tidak pernah berkarya besar untuk Allah? Berkarya besar itu apa? Kalau saya mengerjakan, sebut saja saya montir, saya mengerjakan dengan sangat baik sekali sebagai montir. Tapi minta dibayar, itu karya saya besar kecil? Kecil, karena urusannya senilai uang itu. Saya montir, kemudian saya kerjakan dengan sangat sungguh-sungguh. Saya tidak berharap ada uang, karena saya berharap Allah menerima tanpa uang. Nilainya bukan lagi uang, itu sudah karya besar. Ustadz Dudi Mutakin, ceramah, yang dibayar orang. Segitu harga saya. Sebut saja saya dibayar 50 juta. Segitu harga saya. Tapi ketika saya tidak minta dibayar, aduh sudah tidak peduli. Yang penting saya berdakwah. Harga saya, Allah yang akan memberikan nilai. Dan saya akan dijemput oleh Allah yang Maha Besar. Karena saya melakukan sesuatu yang besar. Itu. Jadi jangan berpikir bahwa perbuatan besar itu sesuatu misalnya bikin satelit. Itu perbuatan besar. Maka kalau masih berharap uang mah senilai uang. Nah, pada saat kita berkarya besar, Allah memantaskan kita untuk bertemu Dia yang Maha Besar. Pada saat kita berkarya yang mulia, maka Allah pun akan menerima kita sebagai seorang yang mulia untuk pantas bertemu dengan yang Maha Mulia. Nah, itu ibadah. Ibadah kita harus menghasilkan karakter. Tujuan daripada saum, takwa. Mungkin nggak kita takwa kalau kita tidak kenal Allah? Mungkin nggak kita rindu mendapatkan ridho Allah, takut mendapatkan murka Allah kalau kita tidak kenal Allah? Nggak mungkin. Sono kasaha. Kan itu udah terkenal kan? Harusnya sono ka Allah. Kenapa? Karena saya kenal. Kenal kepada Allah itu bukan kenal face to face, tapi kenal dengan keyakinan. Salah satu contoh kenal kepada Allah, kita insya Allah sudah kenal semua kepada Allah. Buktinya kita punya keyakinan. Buktinya sepanjang Ramadan kita kemarin nahan untuk tidak minum. Teman-teman kita yang belum hijrah meskipun sudah dewasa bisa saja saum, tapi pada saat pengen minum udah haus atau dia sudah mulai tidak kenal kepada Allah, kan itu. Jadi siapa yang kenal kepada Allah? Ketika kita nahan di tengah haus untuk minum. Kunaon teu nggak minum beda safar. Pengen Allah ridho, Allah ningalikeun kan itunya. Itu kenal. Kenalnya kita orang bertakwa bukan kenal face to face ketemu, bukan karena sebuah anugerah yang bener Allah teh aya gitu, bukan.
tapi dengan keyakinan yang tumbuh pada diri kita, seperti itu. Nah, tumbuhnya keyakinan, hadirnya keyakinan itu kenal. Kalau sudah kenal, insya Allah kita akan menjadi orang yang takwa. Kemudian siapa sih orang takwa itu? Kita. Siapa? Kita yang berakhlak mulia. Kalau sudah kenal kepada Allah, pengen gak melakukan kebaikan? Pengen. Takut gak melakukan kesalahan? Takut. Bahkan ketika ngobrol pun hati-hati. Karena tidak ingin teman ngobrolnya menjadi penyebab kita mendapatkan murka Allah. Pada saat saya ngobrol dengan Mang Andi, dengan Dika, saya sembarangan ngobrol. Dika tersinggung, saya yang mendapatkan murka Allah. Kan itu. Jadi ngobrolnya orang bertakwa tuh hati-hati. Kalaupun ngebully lucu gitu. Yang membuat orang yang dibulinya senang. Dibully sih, malu sih, tapi resep gitu kan. Ayah gitu. Ayah nu dibully, sederhana ngabulinnya, tapi nyebelin pisan. Sampai membuat orang dendam, ada. Yang lidahnya tajam ya, ada itu. Nah, jadi orang yang bertakwa itu orang berakhlak mulia. Dan jangan ngomong berakhlak mulia lah kalau dia belum baik dengan sesamanya. Tahajud, saum, Senin Kemis, saum Daud malah. Sedekah tiap hari, tiap hari itu 10 juta misalnya. Dalam kondisi yang betul-betul memaksakan tanpa berhutang. Betul-betul itu angka yang besar gitu kan. Itu sudah luar biasa kan. Kalau 10 juta buat miliarder gak ada masalah. Ini 10 juta buat orang yang punya uang 11 juta. Tentunya gede itu teh. Itu sedekah tiap hari, tahajud. Tapi dia jelek sama istrinya. Buruk sikapnya kepada istri. Artinya dia tidak berakhlak mulia kan. Ibadahnya tidak menasihati dirinya. Kalau ibadahnya tidak menasihati dirinya, kira-kira diterima gak oleh Allah? Itu yang disebut wailul lil musallin. Hati-hati itu teh. Nana si ganunya, beramal soleh, berdakwah kan itu kan dia, hari kapan majikan goreng adat. Jangan jadi jangan jadi seorang yang psycho atau apa ya? Apa sih? Karena gorengannya apa? Yang nggak enakan, jangan. Goreng adat. Jangan. Kita harus enakan. Dan enakannya kita itu bukan kata kalau saya di sini ketemu Mas Bet, ketemu Kang Kopi, ketemu Ustadz, enakan, saya sebagai orang enakan kata teman-teman semua. Itu belum betul itu. Saya baru disebut enakan yang benar jujur setelah saya betul-betul enakan menurut anak dan istri-istri saya. Istri dan anak-anak saya. Dibalik atau nisa itu. Menurut istri dan anak-anak. Kalau menurut istri dan anak-anak saya baik, terus saya baik sama semua, baik itu. Tapi kalau saya baru baik pada teman-teman semua, seganunya pada bager, sodako, sholat, haji, umroh, tapi sama istri saya tidak baik, itu bohong itu. Jadi istri itu sebetulnya alat uji buat kita, bahkan jadi alat ukur. Alat ukur kesolehan kita itu istri. Toh ngomong ngesoleh lah, kalau sama istri belum bener. Aslina. Nih kepada teman-teman di IG, toh ngomong soleh, muncan bener dengan istri. Iya dengan anak. Ke anak ayo we ngenasehatin anak. Jangan ngenasehatin anak. Sampai anak saya umur berapa sekarang? 33. Saya gak pernah nasehatin anak saya. Gak pernah, mangga taraskeun. Saya banyak belajar dari anak. Saya tidak menasehati anak, semua anak saya. 1.600 anak saya tadi madrasah gak pernah saya nasihati. Teh hasil balalager. Ya karena itu anak-anak kan, anak orang itu teh. Tapi udah balalager mereka. Sampai kamu teh maafin ya Bapak gak pernah nasihatin kalian. Udah Pak, Bapak sudah ngasih contoh banyak buat kita. Beres. Gitu atuh. Ayo kan nu nasehat yang anak. Ketika bapak rajin nasihatin anak, suatu saat bapak nyoledat, anak pan yang serikeun. Hakan sia, ceuk teman bahaya. Jadi saya tidak seperti itu. Saya pengen ya, meskipun jauh lah untuk tercapai, pengen seperti Rasulullah. Apa Rasulullah tuh menasihati pada saat diminta. Jarang Rasulullah tiba-tiba nganasehatan. Ada nggak orang yang mau dinasehati ngadadak? Dika, duduk sini. Dinasehatan we. Pan cangkelnya. Setan naon kan. Benar tuh. Tiba-tiba. Terus beda deh kalau Pak nasihatin lah.
Beda deh kan? Ketika diminta mah, nah seperti itu. Rasulullah juga tidak berdakwah, kunguriling dari masjid ke masjid dengan tarif sekian, tuh. lewat manajemen. Tidak seperti itu. Rasulullah tuh dakwahnya lagi duduk, ya Rasulullah nasihati saya kan gitu. Terus Rasulullah tak dakwah dengan akhlaknya, dengan kemuliaan kepribadiannya. Itu Rasul itu. Jadi jalannya Rasul itu jalannya itu Quran. Pengen lihat Quran, pengen baca Quran 30 juz, lihat Rasulullah, itu Quran. Saya belum lihat kecuali khutbah Id, khutbah Jumat, khutbah gerhana ya. Saya tidak membaca ada hadis yang menyatakan Rasulullah mengadakan pengajian. Komo podcast. Ini memanfaatkan teknologi. Nah, jadi betul-betul yang saya lihat bukan itunya, tapi akhlak mulia Rasul itu yang jadi cerita banyak orang. Bagaimana lembutnya, bagaimana mengerti, bahkan menghargai perbedaan. Ya Rasulullah, saya junub. Iya, saya juga ya Rasulullah. Tapi nggak ada air. Saya sudah hubungan suami istri, saya harus mandi besar. Tapi nggak ada air ya, tayamum kata Rasulullah. Pergilah mereka pulang kan, terus tayamum. Yang satu ditanya, kumaha kamu tayamumnya? Tayamumnya sih gak wudhu sholat. Oh, seri Rasulullah. Hari kamu tayamumnya gimana? Aku gulingan, udah mandi besar, gugulutukan. Rasulullah nggak marah, Rasulullah tersenyum. Rasulullah sangat menghargai ketidaktahuan. Panari orang mah banyak guru-guru nyebutkan. Gitu-gitu wae menit apal balegug, aya nu kitu. Aya guru nu kitu. Ketepel nu kitu da Rasul ge teu kitu gitu. Aya nu kitu. Nah, jadi Masya Allah. Nah, tujuan daripada ibadah saum itu apa? Akhlak mulia. Tujuan daripada akhlak mulia apa? Silaturahim. Jadi tujuan daripada saum silaturahim. Tong ngomong geus puasa mun silaturahim goreng kene bener. Tong ngomong geus salat kalau hubungan antar sesama masih jelek. Tadi ada urusan bicara DKM, pengurus masjid. Tong ngomong ngurus masjid menyalahkan batur kene bener. Ayo nggak boleh ngaji di sini, ini buat orang-orang kita aja. Mana ayah gitunya? Itu. Tong ngomong gitulah. Masjid itu terbuka untuk umum. Tapi Ustadz, kalau masjid terbuka untuk umum, ustadznya siapa saja kumaha mun nyasab? Ingetan. Datang Ustadz Saiful Hudaya. Ternyata dia nyasab khutbahna. Ingetan hari takna Ustadz salah tah doib. Atau sesudahnya ingetin. Mun nyangangang ustadzna cabokan geus beres. Nya. Tenggelan hari Ustadz ngaco diingetan teu bisa mah tenggelan. Sepanjang kita punya dalil yang benar. Ulah diantep aya Ustadz nyasab teh bisi ngolean. Nana nyasab bukan Ustadz misalnya ya teu naon. Iya kan? Kang Opik nyasab bukan Ustadz teu naon. Tapi kalau Kang Opik Ustadz kemudian ceramah terus nyasab, perlu teu diingetan? Harus. Terus mun teu inget keneh perlu teu ditenggelan? Perlu. Masalahnya nyasabkeun banyak orang. Jauh lebih sadis penyasabannya gitu tah. Itu. Kadang-kadang kan orang sok ngehargaan, ulah Ustadz, justru nu kitu nu harus. Kalau saya salah, saya pernah mengingatkan pada anak saya, kalau bapak salah, ingetan. Langsung ditegur tong asa-asa. Karena saya mungkin yang akan masuk neraka duluan ketika saya menyesatkan 10 orang, iya kan? Saya sebagai kepala ularnya. Itu. Ya jadi untuk apa kita ibadah? Untuk menasehati kita agar kita bergaul baik dalam koridor silaturahim dan silaturahim kita betul-betul silaturahim yang saling menyelamatkan tentunya. Itu. Jadi tong ngomong ngesoleh. Kalau kita silaturahimnya belum bagus dan ternyata silaturahim itu yang paling dekat jeung balad sapadaringan ya. Siapa? Anak, istri, suami itu. Kalau sudah baik sama istri tos juara lah. Kenapa ya sama istri teh keheulna leuwih ti ka batur? Bener tuh? Hah? Gitu tuh? Gitunya. Ayo. Ari kata tangga keheulna kan ngomong gelos ya. Cukup. Ari ka istri mah can nyekek mah can beres teh. Kunaon ya?
Eta deh. Nya kunaon bet kitu gitu tah. Nyalahkeun alam. Ya alamna kita gitu-gitu teh. Ada jawaban? Kenapa seperti itu? Ke istri itu keheula edun pisan. Hmm? Ya, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya pasanganmu dan pasanganmu dan keturunanmu adalah musuh bagimu. Sekarang gini, mana yang lebih keras? Marah kita ke anak atau ke istri? Ke istri. Nah, anak mah anak kurang, istri mah anak batur kan itu. Iya. Kunaon ya marahnya. Karena setan sangat suka kita bertengkar. Yang bertengkar itu bukan saya sama Andi, tapi saya sama istri saya. Ya, kita sama suami. Itu keras itu. Jadi supaya tidak keras, supaya tidak jahat, kita harus pahami bahwa pasangan kita adalah amanah untuk kita. Amanah dari siapa? Dari Allah. Terus supaya kita tahu bahwa amanah dari Allah itu adalah amanah yang besar, apa yang harus kita fahami betul? Allah itu maha agung. Allah itu maha mulia. Allah itu maha indah, maha baik. Ketika kita menganggap bahwa istri kita amanah, seburuk apapun istri akan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bahkan ada suami bicara sama Ustaz, saya pengen cerai. Kenapa? Aduh Ustaz, istri saya rudet, bisa asli rudet. Terus kemana cerai Ustaz, cerai. Maksudnya cerai naon? Apakah bisa dengan cerai lebih baik? Paling tidak lebih tenang. Bodoh saya bilang. Seorang tentara yang hebat, bahkan dia jadi pasukan khusus. Pasukan khusus itu tidak akan 100 orang jumlahnya, 10. Ya kan? Pasukan khusus. Itu pelatihnya lebih galak dari pasukan umum atau galaknya pasukan khusus? Pasukan khusus. Anggap aja Akang punya istri karena Akang pasukan khusus. Dicarekannya dia edan ke pemajikan apa? Kesalnya juga wah luar biasa sama istrinya. Kenapa? Karena Allah akan menjadikan suami ini sebagai ahli surga yang terbaik. Sebagai elit. Kan itu. SWAT tim SWAT gitu kan. Itu dilatihnya khusus itu. Nggak sama pasukan khusus dilatihnya nggak sama dengan pasukan artileri lain, beda itu. Iya kan? Asrama lagi beda pisan. Pressure-nya seperti ini dokter umum biasa. Pas masuk dokter spesialis itu ada pelatihan mental yang khusus itu. Kenapa? Karena dokter spesialis dituntut untuk khusyuk, dituntut konsisten, dituntut komitmen, dituntut banyak hal. Sehingga untuk jadi dokter spesialis ada treatment khusus untuk melatihnya. Kan ada cerita ya, bahwa untuk ngambil spesialis itu berat pisan. Memang, kalau ngambil spesialis enteng bukan spesialis itu. Nah kepada teman-teman dokter yang sedang residen sekarang, sabar. Hadapi semua dengan tangguh. Supaya apa? Kita menjadi dokter yang hebat. Itu. Ya seperti samalah, kita juga sama. Di dunia dakwah juga kalau baik-baik aja mah belum apa-apa itu. Mencana inu maledog di jalan dalam kondisi tidak salah ya. Dalam kondisi tidak salah di baledog mobil saya beletak sampai kacanya pecah. Saya hanya mikir jelempetnya maledog atau kelatihan babaledogan. Sudah, saya tetap berjalan lurus dan berjalan berani gitu kan. Seperti itu. Tapi ulang ajakan pika sebelum yang akhirnya membuat orang maledogan orang, jangan. Seperti itu. Jadi sahabat semua, agama itu bukan sesuatu yang membuat kita menjadi manusia yang berbuat yang mendapatkan hal-hal ajaib. Agama adalah nasihat yang membentuk karakter kita. Ibadah adalah nasihat. Kalau ada takbir Allahu Akbar, kita sedang diingatkan untuk merendah. Ya sudah, karena kita tahu Allah Maha Besar, kita akan kejar kemahabesaran Allah. Dengan apa? Dengan karya-karya besar kita. Karya besar kita sudah tidak bersandar kepada nilai profit ya. Tapi betul-betul mengharapkan ridho Allah saja. Ingin anak sukses, sekolahkan dengan ikhlas. Jangan mikir berapa bayarannya atau siapa gurunya. Sekolahkan dengan ikhlas. Gurunya cari sekolah yang ikhlas juga. Guru ikhlas, anak ikhlas, orang tua ikhlas, insya Allah anak sukses. Itu. Ada orang tua yang tidak ikhlas, ada. Nyakolakan di sekolah yang biayanya mahal. Ikhlas tuh.
Menganggap dengan biaya mahal itu kualitasnya terbaik. Menurut saya nggak ikhlas itu. Yang ikhlas itu sekolah di mana? Bisa dekat rumah tetangga. Anak saya di SD Impres, pergi ke sekolahnya lompat, ngacir, tepi. Pesantrennya juga pesantren yang saya yakin guru-gurunya ikhlas. Sekolah di situ, alhamdulillah ternyasab. Nggak pilih-pilih harus ke sekolah di anu, enggak. Kenapa? Karena kunci sukses anak tuh orang tuanya ikhlas. Nih hadirin ikhlas punya anak yang sekarang? Serius ya? Sok amak tarak anak. Nah, can ikhlas. Ketika kita ikhlas, kelakuan anak kayak gimana juga kita ikhlas. Itu anugerah Allah. Allah sedang ngutus anak saya untuk menjadi trainers yang membuat saya bijaksana kan itu. Istri saya, Ustadz pikasa belet. Jadikan keburukan istri sesuatu yang akan membuat kita mulia gitu. Keburukan orang lain adalah kemuliaan kita. Benar tuh? Dia melatih. Dan orang yang hebat dalam pergaulan setelah bertemu dengan yang buruk-buruk apa? Semakin tua kita semakin bijaksana. Dan kebijaksanaan saya hadiahkan untuk cucu-cucu saya. Sampai cucu saya bahagia memiliki abah yang bijaksana. Itu benar. Bukan abah yang psycho. Bukan abah yang goreng adat. Bukan. Kalau orang mah urin kasih abah ke Garut, mung orang cek incuna. Kunaon aing gawena dicarekan si abah eta mah. Gede amak orang nyekal buntut lauk orang dicepret atuh. Tira buntut lauk. Komo sirahan aing digaplok, aing kacau boga abah, pan aing nu kitu. Aya. Dan bahagia sekali incu-incu yang ketika bertemu dengan abahnya dia senang. Abah, gabruk galentoran. Itu abah yang hebat. Siapa abah yang hebat? Abah yang belajar dari ibadah. Siapa abah yang hebat? Abah yang belajar dari semua perbedaan. Siapa abah yang hebat? Abah yang selalu berusaha menjadi paling bijaksana di tengah kondisi yang sangat sulit sekalipun. Itu abah hebat. Mang Andi bohong. Saya ngobrol sama Mang Andi. Kemarin kita bahas ya. Mang Andi bohong. Saya ngobrol sama Mang Andi. Tugas saya dengarkan. Percaya atau tidak, beres kan? Dirubah jangan Mang Andinya untuk jadi tidak bohong. Nggak usah, itu urusan Mang Andi jeung Allah, beres. Udah, telir depan. Nah, membangun sikap bijak. Terus punya menantu. Terus menantu teh gawe nginjem mobil mitoha. Lila deh. Kesebelen teh menantu teh. Menantu mengajarkan kita untuk sabar, beres kan? Semua mengajari kita untuk memiliki kemuliaan kepribadian. Sampai pada saatnya kita akan menjadi aki buat cucu-cucu kita. Aki yang hebat, aki bijaksana, aki yang ngangenin, aki yang tidak psycho, aki yang tidak naon sih istilahnya teh, yang tidak toksik. Nah, itu aki yang asik. Sampai cucu dari jalan kiri langsung, abah menyala abahku. Oh gaya abah. Ayah pas incun ningali abah, abah gelo lompat. Ayah abah pan ayah nu kitu beureun. Nah jadilah abah yang hebat. Nah, pokoknya welnya. Nah, eta. Ada yang ditanyakan enggak? Ini Pak, kalau misalkan punya pemikiran kayak gini, misalkan istri kan sudah dewasa, Nya. Hanya istri kanak-kanak. melakukan kebaikan, apakah masih pantas untuk diingatkan? Misalkan dalam sholat, selalu belajar untuk tepat waktu, apakah masih pantas untuk diingatkan? Pantas. Gini, tawasau bil haq. Saling menasihati dalam kendaraan. Menasehati itu dengan kata-kata sehat atau kata-kata sakit. Usahakan kita menemukan kata-kata sehat yang membuat dia mengerti untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Ulah diketepel kejauhan, sholat goblok. Itu mengingatkan juga kan? Itu mengingatkan juga. Ya, pokoknya mengingatkan. Nah, artinya apa? Tawasau bil haq. Luruskan orang salah dengan cara yang benar. Jangan meluruskan orang salah dengan cara yang salah. Iya kan? Kalau tidak ngomong hanya dengan apa? Enggak laku gitu. Ya, itu yang seharusnya seperti pengen sudah kita jadi bapak yang benar dan menarik aja. Sampai suatu saat anak istri kita ngikutin kita itu. Bisa. Tawasau bisober. Ajak sabar, nasihati dengan kesabar. Ajak sabar dengan cara sabar. Sabar atuh di mana? Bisa bener tuh. Barinya kayak sabar. Kira-kira itu sabar bukan? Ajak sabar dengan cara sabar.
Belagu kali mana menit sabar pisan. Turutan aing yeuh sabar yeuh. Teu para rantes pisan. Kan gitu ya. Ajak sabar dengan cara sabar. Terus tawasau bil marhamah. Ajak mesra dengan cara mesra. Cik atulah romantis autik. Pantes deh. Ngajak romantis bari melotot gitu. Pantes deh. Romantis atuh hari rup teh meni cakuem gitu. Kalau ngajak romantis, orang teh udah sengit, udah hararenak, bararesih, duduk, ya lelendotan gitu kan. Itu baru bisa ngajak romantis. Malah teu kudu ngomong ya. Poekan saeutik, sesakeun lilin kan gitu. Hah? Ya. Bari suara romantis teh majuta gentar. Indah. Itu. Jadi jangan ya mengajak mesra bari jeung teu ceurek. Ayeuna boga pamajikan teu mesra-mesra acan. Bari kita ngelihat dia teh di rumah sehari-hari pakai loreng, pantas teu sih ngajak mesra. Ajak perang. Padahal lain tentara misalnya. Celana sontog loreng, make jaket loreng, kaos loreng. Bari mamawa bedog, hayang romantis, pantas teu? Teu pantas. Jadi tawasau bil marhamah, ajak orang untuk mesra dengan cara mesra. Istri pengen mesra dengan suaminya, suamina resep Bandung Garut memotoran wae. Siapkan spray atau gambar bengkel. Tuh, eta mesra. Bah Arif. Terus dasterna tuh Bah Arif kan motorna NMAX. Dasterna tuh gambar onderdil NMAX original. Oh, dioprek mah. Oh iya naon ieu? Ieu dikuriling. Istri teh, ieu meni komplit ki onderdil ari di jerona naon wew. Pan beres. Itu namanya mesra. Nah, tisu itu. Make bensin. Itu. Terus luar biasa lah. Tawasau bis sabr, ajak sabar dengan cara sabar. Ya. Terus tawasau bil haq, ajak benar dengan cara anak memecahkan gelas. Salah itu. Tapi umumnya diingatkan oleh orang tuanya dengan cara dijewer. Itu gelas mahal, nyok. Mana yang lebih mahal? Kuping gelas. Kuping. Nah dia mana nului salah? Anak mah tidak sengaja memecahkan gelas. Ari orang tua mah ngajewer ngahaja. Mana nu salah? Orang tua. Jangan ajak salah, jangan ajak bener orang dengan cara salah itu. Aya nu sanes? Ya. Ketika kita sama istri yang tadi itu lagi kuis dordar gitu. Karena saking rewelnya terus si suami teh ngareos gitu. Itu bijak nggak seperti itu? Menghindari obrolan ya. Lagi dar-der-dor istri suami teh ngaleos tidak bijak sih, tapi tidak apa-apa. Tapi dari sana kita tidak dapat ilmu, yang kita dapatkan ketidaksabaran. Kalau dapat ilmu mah paling tidak kita anggape ke kursus drama atau dangukeun itu bisa kok dengerin aja. Bahkan kalau perlu sudah didengerin, dikomentari dengan baik. Papa tuh ya jangan pulang malam-malam. Siap salah. Siap salah. Malam-malam. Mama teh hariwang bisa aya geng motor. Siap salah. Kayak kumaha mun bapak dipacok. Siap salah. Bapak teh jangan siap. Kita hese dah. Dan memang kita juga harus hati-hati ya. Jangan sampai perbuatan kita bikin repot orang baik, bener tuh. Mang Andi ngabret ke Cicalengka, wah geus teu make rem we. Nah teu make rem Mang nih, da lempang. Tadi teh tah, udah jalan begitu kencengnya, wah geus. Mang Andi tidak memikirkan keselamatan. Ketika dar tabrakan, auzubillah min dzalik, siapa yang repot? Orang-orang baik. Dan yang tidak baik mah moal ngurus, bener tuh? Jangan ngaririweuh orang baik, itu prinsip. Jangan ngaririweuh orang baik. Itu penting pisan. Jadi ketika istri begitu, itu teh pelatihan dari Allah untuk kita mau mendengar sesuatu yang sangat berat. Bah, di akhirat nanti kita dimarah sama malaikat, bisa ngaleos. Latihan ayeuna bah. Eta itu. Baik, terakhir ada lagi? Kalau tidak ada, nah hadirin sahabat di rumah, di Instagram, di TikTok ya.
Mudah-mudahan bermanfaat ini. Jelas umat Islam tidak akan pernah menjadi kelompok sosial nomor 1 di dunia ini. Sepanjang umat Islam tidak menjadikan agama sebagai nasihat yang menasihati kepribadiannya. Umat Islam tidak akan menjadi kelompok manusia nomor 1 di dunia ini. Sepanjang dia tidak ingin bertemu dengan Allah yang maha besar karena dia tidak meyakini besarnya Allah. Sepanjang dia tidak berkarya besar untuk Allah yang maha besar. Sepanjang gini-gini aja. Ya. Siapa yang diperintahkan untuk melakukan riset dalam hidup umat Islam? Surat Ar-Rahman itu adalah surat sepenuhnya perintah riset dari Allah. Terus umat Islam tidak ada saja yang melakukan riset, malah yang melakukan penelitiannya mereka yang bukan Islam. Apa kata Allah kepada umat Islam? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Nikmat Allah yang mana yang akan kau dustakan? Kurang naon Allah teh memberikan bahan, kenapa kalian tidak memanfaatkannya? Umat Islam sedikit melakukan riset. Padahal mungkin buat kita yang melakukan riset, para ilmuwan yang melakukan riset, bahwa pahala riset itu jauh lebih besar sigana teh daripada tahajud tiap malam dan saum Daud seumur hidup. Karena hasil riset pasti memberikan manfaat. Dan yanfa'uhum linnas adalah umat yang terbaik. Yang terbaik itu yang paling bermanfaat. Siapa? Kalau di dunia ilmu mereka yang melakukan riset. Dan sayang di Indonesia ini untuk efisiensi sepertinya biaya riset dipotong gede-gedean. Terus para penelitinya dia tidak melakukan penelitian di ongkoh-ongkohan kalau tidak ada dananya, kan gele tah. Benar tuh. Padahal mah tidak ada dana juga belenyang aja bikin penelitian supaya seru gitu kan. Ya nggak tahu lah. Saya tidak tahu cara meneliti, nggak pernah ada yang ngajak ya. Hanya sekedar survei saja mah sering saya lakukan, banyak survei yang sudah saya lakukan. Termasuk survei tentang betapa beratnya beban suami mengendapati istri yang luar biasa. Yang akhirnya kesimpulannya semua suami masuk surga karena nerakanya sudah didahulukan di dunia melalui istrinya. Geus disarariksa eta teh. Ya itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.